Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semuanya? Ya, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang sedang menjalankannya begitu. Oke, kita harus selalu kuat ya, walaupun kondisi sekarang ini pekerjaan ini banyak yang mengatakan susah, mencari rezeki ada yang mengatakan susah, tapi saya sendiri merasa saya selalu semangat seperti itu. Semangat dan yakin usaha yang kita jalankan itu semakin sukses ke depannya. Oke. Sesuai dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya ini ya mengenai usaha yang sukses di bulan Ramadan semacam ini, hari ini bahwa ada beberapa usaha yang tidak terkena dampak dari virus corona ya. Usaha ini akan tetap berjalan, usaha ini tetap laris ya. Karena sudah saya coba sendiri, istri saya suruh untuk mencoba jualan semacam itu dan laris manis ya. Itu tahun-tahun yang lalu istri saya juga merasakan itu ya. Dan ini juga pesanan banyak sekali ya. Mengenai usaha apa saja, ini adalah 5 usaha yang bisa Anda lakukan sekarang ini agar usaha ini tetap laris ya, tetap mendatangkan rezeki yang halal bagi teman-teman semuanya ya. Baik, sebelumnya silakan untuk like dulu, share video ini jika bermanfaat, subscribe jika belum, kemudian tekan tombol loncengnya begitu. Mengenai usaha yang laris ketika bulan Ramadan ya, ada beberapa usaha yang langsung dadakan dan gara-gara dadakan inilah ya bisa menjadi usaha tetap begitu. Saya contohkan yang pertama, usaha yang laris adalah ketika teman-teman semuanya jualan takjil ya. Ingat, takjil sesuatu yang manis, entah itu es dawet, entah itu es cincau, entah itu sop buah, es campur, es oyen, apapun itu yang mana ini jualannya cukup mudah, omsetnya juga lumayan dan modalnya tidak begitu besar. Ini bisa menjanjikan ketika bulan Ramadan. Waktu buka yang pas adalah ketika jam 3 sore sampai setelah maghrib. Itu waktu yang pas ketika Anda berjualan takjil semacam itu. Silakan dilakukan teman-teman semuanya yang sudah punya usaha, warung makan, bakso, bisa menyediakan di depannya es degan, es kelapa muda dan lain sebagainya. Itu termasuk takjil. Kemudian yang kedua, ada beberapa usaha yang mana ini berkembang ketika masa Ramadan dan sampai sekarang walaupun Ramadan sudah selesai tetap jalan usahanya. Apa itu? Jualan lauk pauk ya, jualan lauk pauk. Jadi untuk teman-teman semuanya yang menyediakan itu, saya ceritakan sedikit. Di tempat saya kurang lebih ya, jarak dari rumah saya adalah 300 meter. Dulu jualannya pinggir jalan ya, jualan lauk pauk. Dia hanya menyediakan 2 meja panjang begini ya. Kemudian di atasnya dia jualan lauk pauk mulai dari ayam goreng, kemudian pepes ya kan, tahu bacem dan lain sebagainya. Hanya sepanjang 2 meja saja. Setelah itu mohon maaf, ditulisi di situ ada nama tokonya. Ya, toko A katakanlah itu. Setelah itu ya kan, setelah Ramadan selesai tetap jualan di situ setiap sore hari. Ya, tetap laris di situ, ya kan? Tetap laris. Nah, beberapa bulan kemudian dia buka cabang di beberapa tempat. Saya tahu, oh ini buka cabang, ini cabangnya sana. Toko A tadi menjadi bercabang-cabang ya. Setelah berbulan-bulan ternyata dia beli tanah di beberapa meter sebelah ya dia jual yang awal tadi dekat rumah saya. Dan di situ dibangunlah warung makan dengan judul yang sama seperti bulan puasa ya, toko A, dan dia jual lauk pauk. Laris manis. Setelah beberapa bulan lagi tokonya ya menyediakan tempat makan di situ. Jadi sekarang terkenal dan menjadi warung makan yang besar karena dia mulai dari hal yang kecil. Ingat, sesuatu yang besar itu dimulai dari hal yang kecil. Jadi jangan ingat bahwa oh saya ingin kaya, ya udah kerja mulai dari awal begitu. Jangan malu, jangan takut, yakin insya Allah rezeki akan mengalir lancar begitu. Yang kedua ya, untuk saran dari saya, usaha yang pasti laris. Yang ketiga adalah Anda punya usaha kue kering ya, kue kering untuk lebaran. Nah, ini laris manis ketika waktu Ramadan. Tetapi setelah Ramadan tetap juga
banyak yang pesen. Karena apa? Itu untuk camilan ternyata. Usaha kue kering ataupun kue lebaran. Begitu. Silakan pilih. Banyak sekali rezeki yang bisa kita jemput. Jangan hanya menunggu saya kok rezekinya seret, saya kok gini, itu mengeluh. Saya yakin usaha Anda tidak akan sukses ketika Anda mengeluh seperti itu. Oke, ya, tadi yang ketiga ya. Yang keempat adalah apa? Yang keempat adalah Anda jual beli baju lebaran. Nah, pertanyaannya, Ki bagus, saya kan nggak punya modal, Ki. Modal saya terbatas, Ki. Tenang saja, Bapak ataupun Ibu. Usaha tanpa modal itu juga bisa. Caranya bagaimana? Anda menjualkan milik orang lain dengan keuntungan yang Anda dapatkan sendiri. Itu namanya dropshipper, ataupun katakanlah ada orang yang masih kurang paham, itu reseller, itu juga bisa. Ya, kalau reseller kan Anda beli dulu kemudian dijual lagi. Kalau dropshipper tidak, langsung menawarkan sesuatu yang milik orang lain dengan harga yang sudah ditentukan. Terus ada yang komentar, Ki, apakah itu halal, Ki? Itu kan menjual yang belum ada itu kan haram. Ada beberapa orang yang berpendapat semacam itu. Katakanlah ada semacam itu, maka yang harus dilakukan adalah yang jelas adalah akadnya. Ya, akadnya. Menjual dengan harga 50.000, asalnya kulaannya itu 40, ya akadnya jelas, harga 50 dia mau menerima ya tidak masalah. Itu seperti itu. Yang keempat tadi. Kemudian usaha yang terakhir, kelima adalah jangan salah. Usaha ketika Ramadan adalah jual sarung, ya, kemudian jual mukena, itu sangat laris manis. Begitu. Ya, tekniknya sama, pakai reseller ataupun dropshipper juga bisa. Nah, semua usaha itu, 5 usaha itu memang sangat menjanjikan. Tetapi yang satu, satu kunci yang menjadi pembeda adalah ketika Anda sudah yakin, mantap, dan bisa sukses nantinya. Kalau Anda hanya setengah-setengah, ini laku nggak ya, ini saya rasa tidak akan bisa sukses nantinya. Harus ada keyakinan dalam diri kita, semacam itu. Andai kata usaha kita sudah berjalan, tetapi kok berhenti di tengah jalan, ibaratnya stagnan, omsetnya nggak mau naik, itu bisa kita tingkatkan dengan cara berbagai cara. Ada sarana spiritual, ada usaha secara lahir, itu bisa saya ajarkan menjadi solusi untuk teman-teman semuanya. Oke, semoga informasi ini bisa menjadi wawasan, menjadi manfaat untuk Bapak ataupun Ibu yang mempunyai usaha sekarang ini. Ya, untuk informasi ataupun konsultasi mengenai pelarisan, monggo silakan hubungi nomor yang sudah tertera di video ini, ataupun langsung kunjungi situs saya, begitu. Oke, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.